Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang Wireshark, analistik, dan Wazoo. Sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan diri. Saya sendiri itu saya adalah Muhammad Zikri Rofa dan teman saya Saya Nainur Aini. dan kami berdua akan menjelaskan akan menjelaskan tentang Wireshark. Wireshark sendiri adalah software open source untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Alat ini menampilkan detail paket data seperti IP, protokol, dan isi data dengan antarmuka yang mudah digunakan. Cocok untuk troubleshooting, analisis keamanan, dan pembelajaran protokol, mendukung Ethernet, Wi-Fi, dan berbagai OS atau operation system seperti Windows, Linux, dan macOS. Penggunaan harus etis karena dapat mengakses data sensitif. Nah, kita akan masuk ke percobaan Wireshark. Nah, kita akan masuk ke Kali Linux terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan dari Wireshark. Jika dia tampilannya belum mengakses apapun, jadi dia masih seluruh jaringan yang digunakan, dia masuk ke sini. Nah, ini terdapat di Wireshark ini ada number yang jaringan yang masuk. Dia akan mengindexing setiap jaringan IP yang masuk. Lalu waktunya dia mendapatkan informasi waktu, kapan dia mendapatkannya dan seberapa lamanya. Lalu search itu adalah asalnya, yang dimana search ini juga bisa berupa IP address ataupun domain dari yang kita akses pada OS yang kita gunakan. Lalu destinasinya dia berdestinasi kemana? Dia dari IP address ini dia mengakses apa gitu, tujuan dari ininya. Jadi kita bisa melihat eh, kegiatan dari IP address yang bisa kita akses dari akses IP address OS kita. Lalu ada protokolnya. Di sini protokol itu memberikan informasi tentang protokol dari IP address tersebut atau domainnya. Length ini adalah dari eh, dari panjang dari ininya, yang diaksesnya, dari tujuan destinasinya. Lalu ada info, adalah informasi terkait informasi yang diberikan. Kita akan membuka di sini percobaannya. Kita akan membuka YouTube dan kita akan menjalankan salah satu videonya. Oke, di sini dia sudah mengakses dari videonya dan kita lihat Wireshark-nya sendiri akan menerima protected payload. Nah, ini adalah the source dan destinasi dari kita mengakses YouTube. Kenapa informasinya protected payload? Itu karena YouTube sendiri itu tidak dapat diterima informasi dari domainnya jika kita mengambil informasi sebagai anonim, karena Wireshark ini ketika mengambil data atau informasi yang diterima itu hanya dari jaringan yang tersambung. Jadi dari YouTube sendiri itu memiliki protected atau proteksi proteksi informasi dari sistem YouTube-nya sendiri. Dan proteksi seperti apa yang digunakan YouTube sendiri itu dari pihak YouTube-nya saja yang mengetahui. Jadi ketika kita menggunakan Wireshark, kita tidak dapat menerima informasi lebih lanjut apa yang dilakukan dan apa yang terjadi jika kita mengakses YouTube. Jika kita mengakses YouTube, sekarang kita akan mencoba untuk mendownload PDF dari
virtual class-nya Universitas Lampung. Nah, di sini kita sudah masuk ke virtual class-nya Universitas Lampung. Dari akunnya kita akan membuka PDF. Kita akan mendownload PDF dari salah satu kelasnya praktikum keamanan sistem informasi. Jadi kita mendownload, kita lihat dari websitenya sendiri. Yang diterima adalah standar query. Nah, yang terus-terusan keluar adalah standar query karena kenapa yang kita akses, nah, application data ini adalah dari print informasi yang diterima dari kita membuka PDF-nya. Nah, di eh, browsernya sendiri sudah membuka. Nah, tadi itu ada standar query dan application data yang paling banyak diterima dari Wireshark. Kenapa? Karena itu ketika kita mengaksesnya itu pasti akan banyak informasi yang masuk pada Wireshark karena dia paling banyak menerima dari jaringan yang digunakan di OS-nya. Dan eh, Wireshark sendiri mengambil informasi dari IP yang tersambung pada OS dan juga kegiatan yang dilakukan pada OS tersebut. Jadi ketika OS itu mengakses sesuatu, maka dia akan mengambil informasi dari data yang digunakan. Misalkan dia mengakses, tadi sudah kita coba dua, mengakses YouTube dan juga mendownload PDF, yaitu dia mendapatkan protected payload dan juga standar query response /0 lokal PTR. Nah, itu artinya dia sudah membuka tadi kelasnya. Nah, kenapa dia masih banyak standar query yang diterima? Karena dia dia mengambil, dia terus membuka dari kelasnya. Dan apa itu application data? Dia tadi setelah kita mendapatkan application data itu kita mengakses modulnya ini. Dan sekarang kita coba untuk mendownload, save, save, maka websitenya akan menerima sebuah informasi baru. Kita enter website. Nah, tadi ada multi listener report message V2. Nah, begitu untuk standar query jadi lebih banyak lagi dibanding application data. Nah, jadi ketika kita begitulah ketika kita mendownload PDF dari browser dan mengakses virtual class inilah, lalu ketika kita mengakses YouTube itu perbedaannya. Mungkin itu adalah penjelasan dari Webshark. Kita akan lanjut ke PPT, kembali ke PPT. Baik, terima kasih. Setelah penjelasan WRSAC yang dijelaskan oleh Mama Ropa, di sini kita lanjut ke percobaan kedua yaitu Wazu. Nah, Wazu sendiri adalah platform keamanan open source untuk mendeteksi ancaman, memantau sistem, dan melakukan audit kepatuhan. Nah, platform ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada agen, manager, Elasticsearch, dan Kibana. Nah, agen sendiri ini mengumpulkan log atau memantau aktivitas server. Nah, lalu manajer menganalisis data dan mengirim peringatan. Nah, analisis hasil dari analisis tadi disimpan di Elasticsearch dan divisualisasikan melalui Kibana. Fitur utama dari Wazoo sendiri itu mencakup deteksi intrusi, pemantauan integrasi file, analisis log, deteksi kerentangan, dan audit kepatuhan seperti PIC, DSS, dan DPR.
Nah, Wazu ini membantu organisasi merespon ancaman cyber dengan cepat dan menjaga keamanan IT secara proaktif. Oke, next, masuk ke instalasi dari Wazu. Baik, percobaan yang kedua di sini kami mencoba untuk install Wazu. Nah, di sini ada spesifikasi untuk laptopnya. Lalu di sini kami menggunakan em, server yaitu Ubuntu. Nah, di sini yang kami gunakan Ubuntu server. Lalu di sini ke virtual machine, lalu pertama-tama mengatur pengaturan untuk jaringan. Nah, di sini pastikan menggunakan NAT, tidak pakai bridge. Lalu di sini akan membuat port baru, name-nya bebas, tapi untuk port hostnya itu 2222 yang mana merupakan eh, IP, eh, IP public dari port 222 agar dapat diakses secara publik. Nah, selanjutnya di sini mencoba men if config untuk melihat IP address lokal server. Nah, di sini di mana agar kami dapat menggunakan putih dengan server yang sama dari Ubuntu server. Nah, oke. Setelah masuk ke putih, lalu masuk ke user yang sama. Nah, selanjutnya akan mencoba komen per dari instalasi Wazu, yang mana akan dijelaskan oleh Mama Jikri Ropa. Oke, untuk yang pertama itu ada UFW allow 1514/TCP. Mungkin bisa langsung kita coba saja. Uh, UFW allow 115/TCP menghasilkan rules update and rules update v6. Nah, perintah ini digunakan untuk mengizinkan koneksi masuk melalui port TCP 1514. Port ini penting karena digunakan oleh Wazoo agent untuk berkomunikasi dengan Wazoo server. Pastikan firewall diaktifkan dan port ini dibuka agar komunikasi tidak terblokir. Lalu yang kedua itu ada apt get update. Apt get update sendiri menghasilkan hasil berikut. eh, Terdapat hit 1234 dan reading package list down. Nah, apt get update ini adalah perintah standar di Linux untuk memperbarui daftar paket dari repositori. Tujuannya agar kita bisa menginstal versi terbaru dari aplikasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu ada apt get install GNUPG, apt strip transport, strip HTTPS yang menghasilkan itu seperti berikut: reading package list down dan mendownload install GNUPG. Nah, GNUPG sendiri itu untuk mengelola kunci GPG. Nah, kita lanjut tadi untuk apt-get install GNUPG, apt transport HTTPS. Nah, GNUPG sendiri untuk mengelola kunci GPG. Biasanya digunakan untuk verifikasi paket. Lalu perintah apt transport HTTPS sendiri agar apt bisa mengunduh paket melalui HTTPS, yaitu koneksi yang lebih aman. Dan selanjutnya dia akan menginstal sampai selesai, kita tunggu. Lalu setelah itu perintah selanjutnya adalah curl strip s0 https so https package.wazoo.com 4.6 wazoo install.sh double tanda dan sudo bash. Itu perintah ini mengandung skrip instalasi Wazoo versi 4.6. Wazoo install.sh tersebut menggunakan curl, perintah curl. Setelah selesai diunduh, langsung menjalankan skrip tersebut dengan bash. Ini mempercepat proses instalasi karena skripnya sudah disiapkan oleh tim Wazoo. Lalu dia tidak menghasilkan uh, atau tidak menghasilkan output error ataupun berhasilnya, dia langsung menjalankan tersebut. Nah, makanya itu dari kita langsung lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ls strip alrt. Yang pertama,
Itu kita gunakan perintah ini untuk mengecek apakah file wazoo install.sh sudah berhasil diunduh. Nah, ketika perintah ini dijalankan akan menampilkan daftar file dengan detail, diurutkan berdasarkan waktu terbaru di paling bawah. Nah, seperti yang sudah kita coba itu ada wazoo strip install.sh terinstall pada 22 Mei. Yang atas tadi, yang atas dulu, yang pertama itu dia untuk hak aksesnya masih belum berwarna hijau karena dia belum bisa diakses dan dia hanya bisa diakses RWRR. Jadi kami mengubah dengan perintah chmod yaitu chmod plus 7777 wazoo install.sh. Perintah ini mengubah hak akses file agar bisa dibaca, ditulis, dan dieksekusi oleh semua pengguna, user, group, ataupun yang lainnya. Ini kadang diperlukan agar script bisa dijalankan tanpa batasan. Lalu setelah itu kita ubah aksesnya, kita coba buka kembali ls strip ALRT. Yang kedua, kita cek kembali dengan ls ART untuk memastikan hak akses file sudah berubah menjadi RWX, RWX, RWX. Artinya file bisa dieksekusi oleh siapapun. Dan dia berwarna hijau, maka dia bisa dieksekusi. Bisa kita ubah-ubah. Lalu selanjutnya, Baik, komen selanjutnya itu ada ls mana sih? Ini nih dot slash wazoo strip install dot sh strip a strip ignore double strip ignore strip check yang mana digunakan untuk menjalankan skrip instalasi wazoo. Nah, perintah strip A sendiri itu install all-in-one wazoo server, dashboard, filebed, elasticsearch, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan komponen dari wazoo sendiri. Nah, lalu untuk double strip ignore check itu untuk melewati pemeriksaan awal yang biasanya itu seperti swap, lalu memori, RAM, dan lain sebagainya. Nah, ini tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini untuk Wazoo ini kompleks. So, di sini ada Wazoo Index, server, dashboard, dan lainnya ini berhasil diinstal. Lalu kita dapat key dari Wazoo sendiri itu terdiri dari user dan password. Nah, ini disimpan. Lalu coba cek IP yang digunakan untuk menginstal Wazoo sendiri. Nah, ini tadi kita pakai IP general dari Ubuntu Server karena kita pakai port 2222. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan cek IP dari user dengan mengetikkan komen IP A. Nah, ini di sini saya telah mengganti sebelumnya pakai NAT dan saya telah mengganti di pengaturan jaringannya pakai bridge. Jadi di sini dia IP yang didapatkan 192.168.165.30 per 24. Nah, oke, kita akan coba akses Wazoo di browser dengan mengetikkan http titik dua double slash lalu IP dari Ubuntu server yang tadi dicek. Nah, ini tadi http double slash http. Nah, di sini oke tampilannya seperti ini. Di sini saya telah login sebelumnya. Sini namanya bisa logout, lalu login kembali menggunakan
username yang didapatkan sebelumnya dari install Wazoo, yaitu admin. Ini bisa di copy aja passwordnya. Nah, oke. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuka software dari Wazoo. Selanjutnya kita akan membuka software dari Wazoo Again yang telah diinstal di komputer kita. Nah, di sini saya pakai Windows. Nah, selanjutnya dibuka di putih dengan sintak yaitu /var /osage /bin/manage/agents. Nah, di sini pilih yang A atau add. Di sini pilih aja. Nah, ya ini. Nah, terus habis itu di sini kan tampil a name for the new agent. Ketik aja bebas, disesuaikan lalu IP address. Nah, dari agen, nah di sini pakai IP public yang ada di Windows atau komputer dengan mengetikkan IP config di CMD. Nah, ini didapatkan segini. Nah, lalu masuk. Nah, oke, di sini confirm adding it yes. Lalu lalu di sini dapat ID dari agennya. Nah, di sini kita selanjutnya pilih yang extract key for an agent. Lalu ketik aja yang E. Nah, di sini didapatkan dari agen yang ada, yaitu ada ID 001 dan ID 002. Yang mana di sini name dan IP-nya terlihat. Nah, di sini setelah berhasil menambahkan agen, nah di sini didapatkan key information dari ID. Nah, di sini selanjutnya kita buka software dari Wazoo Agen. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini dia meminta manajer IP yang mana IP yang dimasukkan itu IP dari Ubuntu server yang sebelumnya dan autentikasi key-nya itu dari putih. Nah, ini. Lalu save aja. Oke. Nah, begini tampilannya jika kita berhasil menambahkan agen di Wazoo. Nah, di sini ada perintah komen untuk net stop Wazoo dan juga start untuk nge-restart Wazoo atau nge-refresh. Nah, selanjutnya di sini kita buka browser. Nah, ini berhasil nambahin atau ada dua agen tadi. Nah, ini tampilannya untuk ID 001 yaitu nama, IP address-nya dan ini untuk ID yang 002 dengan nama ini dan IP address-nya ini. Nah, di sini berhasil untuk menghubungkan eh, Putih dengan Wazoo server dan juga menambahkan agen baru di dashboard Wazoo. Baik, sekian untuk instalasi Wazoo. Baik, kita akan kembali ke PPT. Oke, kita kembali ke PPT. Terima kasih.
Nanura ini telah menjelaskan tentang instalasi Wazoo. Kita cukupkan untuk video kali ini dan penjelasan dari kami tentang WhatsApp analistik dan juga Wazoo. Kami berdua ingin berterima kasih yang telah menonton video ini dan juga sangat berterima kasih eh, karena telah menonton sampai akhir. Kami berdua izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.